Annyeonghaseyo 여러분, 반가워요. Kembali lagi dengan Pangsem. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk present tense-nya bahasa Korea, kali ini giliran kita ngebahas tentang bentuk past tense-nya bahasa Korea. Udah 시작 볼까요? Bentuk ini selalu kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bentukan ini tuh untuk bentukan masa lalu, alias past tense kalau di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Korea dikenal sebagai gwako. Kalian bisa menggunakan tata bahasa ini ketika kalian berbicara kepada keluarga, teman, kenalan, mau kenalan itu lebih tua dari kalian atau lebih muda dari kalian, atau misalnya kepada orang asing juga bisa. Selain itu, tingkatannya setingkat di bawah tata bahasa yang bentukannya honorofik. Cara menggunakan tata bahasa asoyo, osoyo, hesoyo ini sama dengan tata bahasa ayo, oyo, dan heyo. Masih ingat aturannya? Pada kata kerja atau kata sifat dengan vokal akhir A atau O, maka akan digabungkan dengan tata bahasanya asoyo. Selanjutnya, untuk kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan bunyi vokal selain A ataupun O, maka akan digabungkan dengan tata bahasanya yang osoyo. Tapi perlu hati-hati nih, kita harus jeli juga, harus teliti juga. Kenapa? Karena pada kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal irregular ataupun diakhiri dengan bacim, kita harus mengikuti ketentuan dari aturan si bacim atau irregular tersebut ya. Selanjutnya, untuk kata kerja atau kata sifat yang akhirannya dari hada, maka dia akan menjadi hesoyo. Oke, otomatis akan berubah menjadi hesoyo. Loh Sam, kok berubahnya jadi hesoyo? Dari mana Sam aturannya? Nah, aturannya itu jadi prosesnya ini secara linguistik jadi gini. Dari bentuk hada kemudian digabungkan dengan tata bahasanya dasarnya yaitu yotsoyo. Nah, karena setelah digabungkan maka menjadi heyotsoyo. Nah, ketika Yorobun ngomongnya lebih cepat, dicepetin, maka menjadi dari heyotsoyo menjadi hesoyo. Terus saya buat bentuk honorificnya jadi kayak gimana? Nah, untuk jadi bentuk honorificnya menjadi seperti ini Yorobun. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran A atau vokal O, maka akan digabungkan dengan asmida. Lalu, kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan selain vokal A atau O, maka akan berbunyi osmida. Dari kata-kata yang tadi tuh, kalau misalkan ketemu sama vokal akhirnya itu adalah vokal irregular atau misalnya bacim, maka kita tetap harus mengikuti ketentuan dari bentuk irregularnya buat menentukan yang mau dipakai itu atsmida atau otsmida. Selanjutnya, untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan hada menjadi hesemida. Contohnya jadi seperti ini nih Yorobun. Untuk kata kerja atau kata sifat dengan vokal akhirnya itu adalah A atau O, jadi kan harus digabungkan dengan asoyo. Misalnya ada kata gada, seperti biasa adanya dihilangkan dulu ya. Kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa asoyo, sehingga menjadi gasoyo. Gasoyo artinya sudah pergi atau telah pergi. Terus bentuk honorificnya kayak gimana, Sam? Bentuk honorificnya menjadi gasemida. Selanjutnya, pada kata kerja atau kata sifat selain vokal A atau O yang mengakhiri, maka akan digabungkan dengan tata bahasa osoyo. Misalnya untuk vokal yang berakhiran I atau O, maka akan menjadi kata berikut ini. Ikta, yang artinya membaca. Seperti biasa, danya dihilangkan dulu. Kemudian digabungkan dengan olsoyo menjadi ilgosoyo. Artinya sudah membaca atau telah membaca. Lalu bentuk honorificnya menjadi ilgosoyo. Selanjutnya untuk kata kerja atau kata sifat yang selain vokal A atau O-nya itu adalah bentukan E,
atau o atau yo gitu ya, maka dia akan digabungkan dengan yosoyo. Tapi si o-nya ini nih, dia akan menghilang. Loh, kok menghilang? Maksudnya Sam gimana Sam? Boneda. Boneda ini kan akhirnya artinya mengirim atau mengutus gitu ya. Nah, ketika danya itu dihilangkan, maka kan di vokal akhirnya itu ada e. Nah, ketika digabungkan dengan osoyo, bukannya menjadi boneosoyo, tetapi menjadi bonesoyo. Bentukan formalnya atau bentukan honorifiknya menjadi bonesemida. Selanjutnya, pada kata kerja atau kata sifat selain a atau o akan digabungkan dengan osoyo, ini bisa berubah lagi nih Yorobun. Misalnya kata kerja atau kata sifatnya itu yang akhirannya itu adalah i. Terus kan ketemu sama o gitu ya dari kata yang osoyo itu. Maka dia akan berubah, akan menjadi yotsoyo. Contohnya pada kata masida yang artinya minum. Seperti biasa, dahnya kita hilangkan dulu. Lalu kemudian kita gabungkan dengan osoyo. Bukan menjadi masi otsoyo, tetapi menjadi masyosoyo. Artinya sudah minum. Bentukan honorifiknya menjadi masyotsemida. Masyotsemida. Terakhir, untuk yang vokal selain a atau o ini, kalau katanya itu diakhiri dengan bentuk u, maka dia akan berubah menjadi wosoyo. Contohnya pada kata beuda. Danya yang warna merah kita pegu, kita hilangkan dulu. Kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa osoyo. Bukannya menjadi bu otsoyo, tetapi menjadi bewosoyo. Yang artinya sudah berlatih atau sudah belajar. Bentuk honorifiknya menjadi bewosemida. Bewosemida. Nah, Yorobun, bagian yang terakhir ini nih, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan hada otomatis akan berubah menjadi hesoyo. Contohnya pada kata ilhada. Danya seperti biasa kita pegu dulu, kita hilangkan dulu, lalu kita gabungkan dengan tata bahasanya yang hesoyo. Sehingga bukan menjadi ilha hesoyo, tetapi menjadi ilhesoyo yang artinya sudah bekerja atau telah bekerja. Bentukan honorifiknya menjadi ilhesemida. 연습 타임이에요. Saatnya kita berlatih. Yorobun, yuk kita berlatih dengan menggunakan tata bahasa asoyo, osoyo, atau hesoyo. Tetapi soalnya nih yang nomor 1 ada kata boda yang artinya melihat ataupun menonton. Apakah kata boda ini lebih cocok digabungkan dengan tata bahasa asoyo, osoyo, atau hesoyo ya? Untuk Yorobun yang mau coba, kalian bisa coba dulu dengan cara pause dulu videonya ya. Lalu nanti setelah kalian ketemu dengan jawabannya, kalian bisa play lagi videonya. Oke? Kita lanjut ya. Pada kata boda, di sini digabungkan dengan tata bahasa apa ya? Jawabannya adalah boasoyo. Atau misalnya Yorobun ada yang tulis boasoyo gitu ya, bukan buasoyo, tetapi ada yang menulisnya boatsoyo. Nah, boatsoyo itu juga boleh lah, tapi kurang tepat gitu ya. Yang tepat adalah buasoyo. Kok gitu Sam, kenapa? Karena ketika kalian mengucapkan si kata boatsoyo itu akan berubah secara otomatis ketika kalian lebih cepat ngomongnya menjadi buasoyo. Sehingga lebih tepat dibilangnya buasoyo dan orang-orang Korea juga lebih seringnya bilangnya buasoyo, bukannya boatsoyo. Oke? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kata manada yang artinya bertemu gitu ya.
Nah, kira-kira lebih cocok digabungkan dengan tata bahasa atsoyo, otsoyo, atau hesoyo ya? Jawabannya manasoyo. Berarti digabungkan dengan tata bahasa atsoyo. Selanjutnya ada kata data yang artinya menutup. Kira-kira lebih cocok digabungkan dengan tata bahasa atsoyo, otsoyo, atau hesoyo ya. Dadatsoyo. Dadatsoyo. Selanjutnya ada kata chongsohada yang artinya beberes. Maksudnya di sini adalah beberes rumah gitu, bersih-bersih gitu ya. Nah, kira-kira lebih cocok digabungkan dengan tata bahasa atsoyo, otsoyo, atau hesoyo ya. Chongso hesoyo. Obon ada ibhakhada. Ibhakhada ini artinya adalah masuk sekolah atau masuk universitas gitu ya. Nah, kira-kira lebih cocok digabungkan dengan tata bahasanya atsoyo, otsoyo, atau hesoyo ya. Ibhakhesoyo digabungkan dengan tata bahasa hesoyo sehingga menjadi ibhakhesoyo. Ada kata ita yang artinya ada. Nah, digabungkan dengan tata bahasa yang mana ya? Jawabannya menjadi isosoyo. Selanjutnya ada kata opta yang artinya tidak ada. Menjadi opsosoyo. Selanjutnya ada kata apuda yang artinya sakit. Hati-hati ya, di sini ada vokal irregularnya nih yang bentukannya e. Nah, kira-kira menjadi bentuknya itu seperti apa ya? Apasoyo. Apasoyo. Selanjutnya pada kata hembokhara yang artinya bahagia menjadi hembokhesoyo. Hembokhesoyo. Selanjutnya, majima. Terakhir, ada kata sada yang artinya murah. Ini bukan sada tetapi sada. Jadi S-nya itu ditekankan ya. Nah, kata sada ini akan berubah menjadi sasoyo yang artinya murah, sudah murah gitu. Sasoyo. 자, 여러분, sampai di sini apakah ada yang benar semua? Siapa yang benar semua? Komen di bawah ya. 수고했어요, 여러분. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jika Yorobun ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, please like dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini layak buat dibagikan. Oke Yorobun, sugohesoyo, 감사합니다. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!